Untuk hari ini kita masuk ke materi tambahan. Jadi di sini untuk materi utamanya itu sebenarnya sudah selesai karena untuk materi utama itu sampai PHP. Jadi begitu kalian sudah bisa menggunakan PHP, bisa koneksi ke database, bisa melakukan penarikan dan manipulasi data pada database itu sudah selesai sebenarnya. Jadi nanti untuk selanjutnya kita cuma materi tambahan. Untuk materi utamanya, kalian mungkin ya di praktek nantinya ada untuk praktek diminta ngerjakan project atau tidak? Iya, Pak. Oh, ada ya. Oke. Jadi di sini untuk materi tambahan kita yang pertama itu mengenai UI dan UX, yaitu user interface dan juga user experience. Saya akan share dulu di sini untuk materinya. Jadi di sini kita ada yang pertama adalah mengidentifikasi rancangan user interface. Nah, untuk user interface sendiri ini adalah bagian visual dari website atau tampilannya. Jadi nanti apa yang dibahas dari user interface ini mengenai bagaimana kalian menyusun komponen-komponen yang ada pada sebuah website, baik itu gambarnya atau nanti ada tata letak teksnya. Di sini ada dibahas semuanya. Oke, di sini UI itu menjadi komponen yang penting karena salah satunya adalah untuk meningkatkan traffic website. Bagaimana dia bisa membuat traffic website itu meningkat? Ya, kalau misalkan tata letaknya itu tidak nyaman, katakanlah terlalu banyak iklan atau kontennya untuk bisa dibuka itu terlalu dalam menunya. Nah, kadang-kadang orang itu tidak akan mau datang lagi ke website tersebut. Karena yaitu tadi, kesulitan dalam mencari apa yang ingin apa yang ingin diketahui atau informasi yang ingin diketahui itu terlalu jauh atau sulit untuk dibaca. Jadi ketika misalkan di sini kemudahan untuk mendapatkan informasi itu tinggi, tentunya aja orang akan terus datang ke website tersebut. Nah, di sini untuk user interface yang baik, ini ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama itu adalah jelas, singkat, familiar, responsif, konsisten, menarik, dan efisien. Kalau jelas ini ya pasti kita tahu artinya seperti apa. Ya, kalau misalnya ada gambar dan ada teks, ya pasti teksnya itu membahas tentang gambarnya. Seperti itu kan jelas. Singkat di sini untuk informasinya tidak terlalu panjang, katakanlah tidak terlalu berbelit-belit, dan untuk mendapat kesimpulannya itu tergolong mudah. Untuk familiar, ini adalah kalau misalkan si user tersebut sering menggunakan katakanlah Facebook, kemudian kita membuat website kita memiliki bentuk yang mirip seperti Facebook supaya mereka bisa katakanlah bernavigasi lebih mudah. Nah, itu adalah masuk dalam kategori familiar. Kalau responsif di sini lebih mengarah ke bagaimana mereka berinteraksi. Katakanlah ada sebuah gambar, mereka ingin memperbesar gambarnya. Bisa saja di sini kalian memberikan interaksi berupa klik satu kali, kemudian ada pinch untuk zoom. Nah, itu kan masuk dalam kategori responsif. Untuk konsisten, ini artinya ya untuk setiap halaman itu tata letaknya tidak berubah-ubah. Jadi kalau misalkan menu awalnya itu ada di kanan di kiri atas, berarti ya untuk selanjutnya menunya di kiri atas agar orang di sini tidak bingung. Dan jenis icon dibikin konsisten. Kalau misalkan untuk edit itu menggunakan tanda pensil ya konsisten menggunakan tanda pensil, jangan sampai ada tanda magnifier atau loop. Kemudian di sini menarik ya singkat. Di sini berarti tampilannya itu enak untuk dipandang. Kemudian ada efisien. Efisien di sini lebih mengarah ke tidak boros dalam tampilannya. Contoh yang boros itu adalah
iklan menutupi halaman, katakanlah seperti itu, masuk dalam kategori yang tidak efisien. Nah, untuk user interface sendiri itu ada istilahnya sebuah rancangan. Dan rancangannya ini biasanya ada istilahnya dokumen rancangan user interface sebuah website. Untuk kontennya sendiri kurang lebihnya seperti ini nantinya, yaitu ada naratif overview-nya, isinya tentang di sini user interface atau dialog name-nya, ada user karakteristiknya, task karakteristik, sistem karakteristik, environmental karakteristik. Di sini mengarah ke orang yang menggunakannya. Jadi si orangnya siapa, biasanya dia mau apa di website tersebut, kemudian apa yang harus dilakukan oleh si sistem tersebut. Jadi sini mengarah ke usernya untuk bagian 1. Bagian 2 ini lebih mengarah ke bagaimana kita berinteraksi. Baik itu form, report, desainnya seperti apa, dialognya seperti apa. Jadi nanti kalau misalkan ada keperluan dialog itu adalah kotak biasanya, kotak notifikasi yang ada tombol OK, cancel, yes, no, dan lain-lain. Jadi sini lebih mengarah ke desainnya untuk nomor 2. Lalu nomor 3 itu mengarah kepada uji cobanya. Jadi testingnya seperti apa. Jadi nanti pengujian untuk desainnya tadi itu mau seperti apa. Di sini testing objektifnya, apa yang mau diujikan, prosedur testingnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Jadi sini untuk sebuah dokumen desain untuk website kurang lebihnya ada 3 komponen ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada interaksi pengguna dan aplikasi. Di sini ada beberapa bentuk interaksi. Yang pertama kita menggunakan bahasa command, di command line. Yang kedua kita punya menu interaction, lalu ada kita pilih di sini form interaction, ada object based interaction dan natural language interaction. Seperti apa? Kurang lebihnya seperti ini. Nah, untuk yang command language interaction, contohnya adalah sebuah terminal atau command prompt atau command line. Di sini kita menggunakan perintah-perintah seperti ini. Ada C, CD, WAMP, 64. Ini adalah contoh sebuah interaksi command language. Di sini untuk CD ini artinya ya buka atau pindah directory, CP untuk copy. Kemudian kita punya menu interaction. Menu di sini contohnya kalau kita klik pada file ada daftar menu yang bisa dipilih. Ini adalah sebuah menu interaction. Jadi nanti kalian bisa saja membuat katakanlah di website kalian ada bentuk menu seperti ini. Selanjutnya ada form interaction. Untuk form sesuai dengan namanya kita punya sebuah formulir yang mana ada berbagai isian di situ. Di sini untuk formulir bisa saja nanti kita simpan atau otomatis tersimpan, bisa saja. Biasanya digunakan untuk meminta data di sini intinya itu adalah. Jadi kalau meminta data gunakan form interaction. Lalu ada object based interaction. Di sini intinya adalah bagaimana suatu lambang bisa merepresentasikan apa yang ada pada halaman tersebut. Contoh di sini general, halamannya ya seperti ini kurang lebihnya. Kalau misalkan kita buka bagian privasi, ya kurang lebih kita tahu isinya itu ya tentang privasi kita. Apakah data kita mau ditampilkan atau tidak, kemudian apakah menyimpan cookie, itu bisa masuk dalam privasi. Kalau security, katakanlah kalian bisa saja di situ masukkan ada pergantian password atau ada akses dan lain-lain. Jadi sini bagaimana sebuah lambang atau objek bisa merepresentasikan isi dari informasinya.
Selanjutnya kita punya natural language interaction. Kalau natural language di sini ya sesuai dengan namanya, kita menggunakan bahasa alami, tidak berupa menu, tidak berupa sebuah objek atau formulir. Di sini benar-benar kita bisa saja mengetikkan sesuatu menggunakan keyboard dan bahasanya itu benar-benar bahasa kita. Jadi tidak ada istilahnya bahasa komen. Komen itu seperti yang ini tadi. Ini adalah bahasa komen, bahasa perintah. Kalau di sini benar-benar kita menggunakan bahasa alami yang kita gunakan sehari-hari, dan di sini websitenya katakanlah bisa menerjemahkan apa yang kita ucapkan. Jadi sini inputnya bisa berupa audio atau keyboard. Nah, ketika kita berbicara tentang user interface, kita juga di sini tentunya akan membahas mengenai user experience. Nah, untuk UI dan UX sendiri, di sini ada perbedaan. Meskipun ya mirip-mirip ya kalau misalkan UI dan UX secara implementasinya. Di sini untuk UI, dia lebih mementingkan tampilan permukaan. Jadi tampilannya yang utama. Kalau misalkan UX, ini adalah bagaimana si pengguna melakukan interaksi di websitenya. Jadi ada pengalaman penggunanya. Jadi kalau misalkan kalian berbicara bahwa, oh kalau misalkan ditambah gambar ini terlihat lebih bagus, maka kita masih berbicara dalam konteks UI. Katakanlah kalau misalkan kita membahas mengenai katakanlah icon ini perlu ukuran sekitar 50 pixel agar mudah diklik. Nah, di sini kita sudah berbicara mengenai UX. Jadi kita tidak berbicara lagi tentang gambar ini bagus kalau misalkan 50 pixel, tapi kita berbicaranya adalah gambar ini lebih mudah diklik kalau misalkan bentuk ukurannya 50 pixel. Itu sudah masuk ke UX. Jadi bagaimana si pengguna itu berinteraksi. Untuk user interface, kurang lebihnya pembahasannya adalah seperti ini. Kita punya visual design, kita punya iconografi atau bagaimana penggunaan icon, ada grafik, dan interface design. Berbeda dengan UI, di sini untuk UX rada kompleks. Karena di sini kita ada membahas mengenai user research-nya, field research-nya, user interview, usability plan, data gathering, user profile creation, dan lain-lain. Di sini benar-benar kita bagaimana caranya si pengguna itu bisa berinteraksi dengan nyaman. Mulai dari sini ada user research ini ya contohnya itu tadi seperti yang saya sebutkan, seorang pengguna itu nyamannya menggunakan icon ukuran berapa. Nah, di sini dilakukan user research, katakanlah di sini paling nyaman itu adalah ukuran 45 pixel. Karena ukuran ketika tangan menyentuh layar tuh kurang lebih seperti itu. Nah, itu adalah user research, salah satu komponen dari UX. Dan di sini ada checklist mengenai komponen dari UI dan komponen dari UX. Jadi kalau misalkan kita membahas UX, di sini tentunya ya kita juga akan membahas mengenai UI juga, karena ada grafik, ada iconografi, interface design, dan visual design-nya. Tapi kalau kita misalkan hanya membahas mengenai UI-nya saja, tentunya ya tidak semua komponen dari UX itu kita bahas, karena kita cuma membahas grafiknya, kita hanya membahas iconografi, interface, dan visual design-nya. Oke, selanjutnya kita masuk pada prinsip utama desain UI. Di sini untuk prinsip utamanya kita punya user compatibility, product compatibility, task compatibility, workflow compatibility, consistency, familiarity, dan simplicity. Nah, untuk familiarity, di sini kita memberikan tampilan yang familiar terhadap usernya. Kalau kalian lihat untuk sosial media, halaman untuk loginnya kurang lebih semuanya sama.
kita punya sign up, kita punya login. Kalau misalkan kita klik login, nanti ada username dan password-nya. Kurang lebih semua sosial media itu menggunakan format yang sama. Karena tujuannya adalah untuk menciptakan familiarity. Meskipun ya mereka tidak ada koneksi satu sama lain antara satu sosial media dengan yang lainnya, karena user sudah terbiasa menggunakan katakanlah Facebook, Twitter ngikut tampilannya seperti ini. Atau karena Twitter tampilannya seperti ini, Instagram ngikut katakanlah untuk tampilannya seperti ini. Jadi tidak harus ada koneksi antar sosial media. Di sini untuk memberikan efek familiarity, kita menggunakan tampilan yang sama. Lalu ini contoh simplicity atau kesederhanaan. Di sini yang dimaksud dengan kesederhanaan adalah apa yang ditampilkan itu benar-benar apa yang diperlukan. Jadi tidak ada informasi-informasi tambahan yang sifatnya itu tidak penting. Jadi kalian bisa memberikan sebuah informasi ringkas dalam sebuah tampilan, sehingga di sini pengguna ketika membaca informasinya, dia bisa langsung tahu isinya itu apa. Nah, kalau begitu bagaimana dengan user interface ini? Ini adalah tampilan lama untuk Facebook. Jadi kalau misalkan kita melihat tampilan Facebook yang lama, itu ada bagian masuknya bagian atas, terus ada daftar dan lain-lain, di sini ada di bagian bawah. Kalau menggunakan standar sekarang, ini tampilannya sudah masuk dalam kategori kompleks, tapi kalau misalkan zaman dulu, pada saat website-website itu penuh dengan formulir, penuh dengan teks, untuk tampilan seperti ini masuk dalam kategori simple. Tapi kalau sudah masuk standar sekarang, ini sudah tidak simple lagi. Selanjutnya kita punya yang namanya wireframing. Wireframing ini kurang lebihnya adalah membuat sebuah blueprint atau kerangka dasar website yang akan kita bangun. Di sini untuk wireframing, kurang lebih dia akan menggunakan sketsa kasar, jadi tidak harus bentuk jadi 100%. Nanti kurang lebihnya seperti ini hasilnya. Jadi ya sketsa kasar saja. Jadi di sini ada layar webnya seperti apa, kemudian pada bagian atas nanti katakanlah kalau saya ada menu, dibikin saja bentuknya seperti apa, sketsa kasarnya saja. Nah, di sini ada pertimbangan pemanfaatan wireframe. Jadi kalau misalkan kita sudah ingin menguji desain tersebut, tentunya kita tidak bisa menggunakan wireframe. Karena sini wireframe hanya untuk pengembangan halaman webnya. Jadi tata letaknya di mana. Jadi kalau misalkan melihat hasil dari experience-nya, experience penggunaannya, itu benar-benar kita memang harus memberikan tampilan yang sebenarnya. Untuk wireframe ini lebih mengarah ke bagaimana si programmer bisa membuat halaman webnya. Jadi nanti yang ini mau diletakkan di mana, kemudian teksnya mau diletakkan di mana, gambarnya di mana, itu semuanya dibahas di wireframe, itu bisa. Dan di sini tujuannya adalah untuk meminimalisasi revisi. Jadi kalau misalkan kita terserah programmernya mau seperti apa nanti tampilannya, tentunya akan revisi berkali-kali. Berbeda dengan kalau misalkan kita sudah seperti ini kerangkanya, silahkan dibikin. Nah, di situ untuk revisinya bisa diminimalisasi. Mungkin ya yang terjadinya itu hanya komponennya tidak bisa diimplementasikan secara program, ya mungkin saja. Tapi ya secara revisi kemungkinan itu akan lebih minimal. Ini adalah contoh dari wireframe. Jadi kita punya kalau misalkan ada title, titelnya di sini, kemudian di sini ada gambar, bisa saja, kemudian ada teksnya di sini, dan di sini ada beberapa gambar. Ini adalah contoh untuk sebuah wireframe satu halaman. Jadi ada tampilan browser,
tampilan tablet, tampilan smartphone. Ini kalau misalkan websitenya website responsif ya. Kalau responsif biasanya kalian harus menampilkan beberapa tampilan dalam satu dokumen, tidak cuma halaman webnya saja. Lalu ada proximity. Di sini lebih mengarah kepada dekat tidaknya suatu komponen. Contoh di sini pada time dan bagian inputnya, bagian kotak dialognya, kotak formnya, itu lumayan dekat. Jadi kita bisa berasumsi bahwa time di sini, kotak ini tadi, kotak input, itu mengacu pada time, bahwa isiannya adalah waktu di sini. Kalau misalkan di sini jauh, di sini kita bisa berasumsi bahwa kotak ini tidak ada hubungannya dengan time ini tadi. Jadi katakanlah isinya itu bisa saja bebas. Nah, ini adalah contoh untuk implementasi proximity. Jadi kalau misalkan kotak yang berada di sini, ya karena dia dekat dengan name, pasti ya di sini bisa kita asumsikan bahwa input yang pertama ini adalah name. Yang kedua adalah ADR1, ketiga ADR2, city, state, phone, dan fax. Seperti itu. Dan kalau misalkan kita lebih lanjut lagi mengimplementasikan, di sini bagian atas tuh name, ada kotaknya sendiri, dan address 1, address 2, city, state ini dijadikan satu kesatuan, yang mana di sini kita bisa berasumsi bahwa input ini semuanya adalah tentang alamat. Sedangkan pada bagian bawah ini bisa kita asumsikan bahwa input ini adalah bagian kontaknya. Kalau yang di pertama tadi sini lebih mengarah ke semuanya adalah profil si pengguna, seperti itu. Kalau di sini sudah lebih spesifik. Ini adalah bagian nama, ini adalah bagian alamat, ini bagian font, bagian kontaknya. Dan bisa saja kita sini mengimplementasikannya tidak menggunakan pembatas berupa kotak, bisa saja dengan menggunakan spasi atau proximity-nya dinaikkan. Jadi di sini untuk name dan address itu bisa digolongkan dalam kategori yang berbeda. Lalu kita bisa menggunakan kontras juga untuk menunjukkan bahwa ada hal penting yang perlu diisi atau dibaca. Di sini contohnya kita menggunakan background kuning. Tujuannya adalah untuk memberikan fokus si pengguna bahwa ini adalah bagian yang penting. Bisa saja nanti katakanlah kita berikan ada background merah untuk sesuatu yang sifatnya warning atau berbahaya, bisa saja. Jadi di sini penggunaan kontras bisa menunjukkan ini bagian yang penting dan si pengguna ini tadi lebih mengarah ke situ untuk perolehan informasinya. Selanjutnya kita punya warna. Di sini untuk warna gunakanlah dengan bijak dan kalau misalkan kalian membuat sebuah website, usahakan kalian bisa mengimplementasikan website tersebut dalam bentuk yang mudah untuk dibaca, baik itu untuk orang normal atau yang buta warna. Karena tujuannya ya informasinya bisa tersampaikan. Jadi kalau misalkan buta warna itu, kalau misalkan kita punya biru yang seperti ini, jadi ada biru gelap dan biru yang sedikit lebih terang seperti ini, mereka akan menganggapnya ini adalah warna yang sama. Jadi kalau kontrasnya terlalu kecil, dia tidak tahu kalau warnanya itu adalah sebenarnya berbeda. Nah, ini ada contoh untuk penggunaan warna. Jadi kalau misalkan kita ditanya di sini berapa banyak oval kecil, tentunya kita akan melakukan penghitungan di sini. Penghitungannya ya rada skimming ke seluruh komponen ya. Jadi tidak cuma komponen-komponen yang tertentu saja yang kita lihat, tapi kita sudah melihat ke bagian semuanya. Karena apa? Karena warna untuk oval kecil dan kotak dan oval besar dia sama di sini. Ada yang sama. Nah, kalau seperti ini artinya ya kita skimming semua. Kita tidak bisa sekali lihat langsung loncat-loncat terus, tidak bisa. Kita harus melihat satu persatu bidangnya.
Berbeda kalau misalkan yang seperti ini. Kalau kita lihat oval kecil, dia warnanya sudah berbeda. Oleh karena itu, kalau misalkan kita di sini ditanya berapa banyak oval kecilnya, kita bisa melihat warna yang biru gelapnya. Langsung saja, 1, 2, 3, 4, 5. Tidak perlu kita skimming ke samping dulu, atau dari ke bawahnya lagi, seperti itu tidak perlu. Karena dia kontrasnya sudah ada di sini. Masih dalam warna, di sini warna tentunya juga memiliki semacam arti, dan nanti juga bisa mempengaruhi mood dari si pembacanya atau mood dari orang yang melihatnya. Contoh di sini red, di sini lebih mengarah ke aggression atau love. Ada artian lainnya juga seperti warning, stop. Lalu untuk pink itu ada cute, cotton candy, dan lain-lain. Di sini ada orange, blue, yellow, brown, green, purple, seperti itu. Nah, di sini selain menggunakan arti seperti ini, kalian juga bisa mengarahkan ke apa namanya? Bagaimana si user itu merasakan kondisinya dia ketika membaca informasinya. Contoh, kalau misalkan informasinya panjang, untuk membuat user sabar itu biasanya menggunakan warna biru. Karena di sini untuk biru itu bisa memberikan ketenangan ketika membaca informasinya. Kalau misalkan di sini kalian katakanlah informasinya itu ditujukan untuk membuat si user tadi itu rada agresif dan lain-lain, kalian bisa menggunakan warna merah di situ. Jadi ada untuk mengangkat agresif, marah, atau emosi lainnya, itu bisa menggunakan merah. Kalau ingin menyabarkan mereka, gunakan warna biru. Atau warna pink, karena pink di sini juga secara risetnya itu bisa membuat orang lebih tenang ketika membaca atau mengalami sesuatu yang bisa membuat marah seperti itu. Nah, ini adalah contoh warna berdasarkan beberapa negara. Jadi di sini untuk warna, setiap negaranya tentunya akan memiliki makna yang berbeda. Contoh untuk warna biru, kalau misalkan di Arabik itu lebih mengarah ke virtue, faith, truth. Tapi kalau misalkan di Jepang lebih mengarah ke kejahatan atau villainy. Jadi kalau misalkan di Arabik itu baik, di Jepang dianggap buruk. Jadi kalian nanti menyesuaikan si penggunanya itu mayoritasnya dari mana, lalu sesuaikan warnanya. Jangan sampai warnanya itu berbenturan dengan budaya setempat. Di sini ada 7 kebiasaan desainer yang membuat sukses. Yang pertama, pahami bisnisnya. Jadi bagaimana bisnisnya, kalian bisa memaksimalkan bagaimana caranya bisnis tersebut bisa menjadi lebih simpel, lebih nyaman dari sisi penggunanya, sehingga di sini bisnisnya bisa berjalan dengan baik. Lalu ada maksimalkan efektivitas grafikal. Jangan sampai kalian memasukkan gambar-gambar yang tidak jelas, yang malah membuat bingung orang yang membaca. Yang ketiga, berpikir seperti seorang penggunanya. Jangan berpikir sebagai developernya. Kalau kalian berpikir sebagai developer adalah contohnya, menggunakan gambar ini diletakkan di sini itu lebih mudah dibandingkan ada beberapa gambar dalam satu lokasi. Seperti itu. Itu adalah pola pikir seorang developer. Jadi secara implementasinya ini lebih mudah. Itu masih masuk dalam kategori cara berpikir developer. Tapi kalau misalkan pengguna, itu contohnya adalah, kalau misalkan gambar ini berada di sini, maka di sini saya bisa menyimpulkan bahwa informasi ini ada kaitannya dengan gambar tersebut. Katakanlah seperti itu. Itu sudah berpikir seperti seorang pengguna. Lalu gunakan model dan prototype.
atau mock-up di sini. Di sini untuk model dan prototype lebih mengarah bagaimana desain aslinya. Jadi benar-benar hasil akhirnya seperti apa nantinya, kurang lebih itu yang akan kalian ujikan. Itu adalah model dan prototype. Yang kelima, fokus pada kegunaannya. Jadi kalau misalkan ada gambar-gambar yang dianggap tidak berguna atau informasi-informasi yang tidak berguna, itu bisa kalian pisahkan atau tidak dimasukkan sama sekali. Dan usahakan ada feedback. Feedback ini tujuannya untuk apa? Untuk pengembangan selanjutnya. Jadi katakanlah, kalau kita berasumsi dari pola pikir pengguna, kita berasumsi bahwa oh gambar ini berada di sana itu sudah benar karena informasinya adalah itu, tapi ternyata secara feedback, mayoritas dari feedback tersebut mengatakan bahwa gambar itu tidak sesuai dengan informasinya. Nah, bisa saja kalian mengganti atau mengupdate desainnya. Dan lakukan dokumentasi. Setiap perubahan, setiap prototype, setiap feedback yang diberikan, dokumentasikan. Nanti ya tujuannya itu untuk melakukan refleksi, atau katakanlah kalian membuat project baru, kalian tidak mengulang dari nol lagi. Jadi refleksinya tidak sampai berputar-putar, katakanlah sudah pada update nomor 3, tiba-tiba perbaikannya berbalik lagi ke update nomor 1. Itu ya berputar balik namanya, bukan kemajuan. Oke, selanjutnya untuk beberapa komponen UI, kita punya tipografi. Tipografi di sini lebih mengarah ke teks. Jadi teksnya mau tipe apa? Lalu ukurannya berapa? Itu masuk ke tipografi. Jadi nanti untuk pembahasannya bisa saja kalian nanti teks seperti apa yang mudah dibaca. Lalu ada warna. Warna sesuai dengan apa yang saya sebutkan tadi. Warna punya makna, warna juga bisa mengendalikan emosi dari si pembaca. Jadi komponennya di sini memang penting untuk warna. Lalu ada icon. Icon di sini juga dimasuk dalam kategori penting karena ya icon nanti akan merepresentasikan informasinya atau apa yang akan terjadi kalau misalkan katakanlah diklik atau semacamnya. Lalu kita punya grid. Grid sini lebih mengarah ke tata letak. Lalu kita punya tombol. Tombol itu ya sebuah tombol yang akan diklik pada halaman website. Lalu kita punya labeling. Jadi kalau misalkan ada informasi yang lumayan panjang, berikan semacam labelnya di atasnya agar orang bisa tahu itu apa. Contohnya ada informasi tentang latar belakang perusahaan, ya kasih aja label di atasnya latar belakang. Jadi tidak sampai harus habis semuanya baru tahu itu isinya tentang apa. Lalu ada table, di sini table ya sebuah tabel. Nanti bagaimana bentuknya, bagaimana yang mudah untuk dibaca itu bisa saja dioptimalkan. Lalu ada alert. Alert sini lebih mengarah ke pop up. Jadi nanti ada pop up katakanlah, kemudian ada tombol OK, cancel, yes, no dan lainnya. Itu bisa kalian atur juga. Karena sini masuk dalam komponen user interface. Dan di sini sebenarnya ada banyak lagi. Jadi kalau kita lihat sini dan lain-lain, ada sangat banyak komponennya. Nah, untuk urutan komponen dialog, di sini komponen dialog tuh urutannya di mana informasi ditampilkan ke pengguna dan diperoleh dari penggunanya. Jadi kalau misalkan usernya itu ingin membaca tentang perusahaan atau latar belakang perusahaan, berarti ya ketika mereka melakukan klik pada katakanlah tulisan latar belakang perusahaan, maka itu yang ditampilkan itu ya masuk dalam komponen dialog. Untuk dialog sendiri, usahakan ada konsistensi dalam urutan tindakan.
Jadi kalau misalkan ketika kalian ingin melakukan pendeletan, ketika ada tombol delete, jangan sampai pada data 1, tombol OK di sebelah kiri, tombol cancel-nya di sebelah kanan, tiba-tiba pada data kedua dibalik. Nah, itu sudah tidak konsisten. Dan di sini ada 3 langkah proses untuk komponen dialog. Yang pertama, rancang dulu urutan dialognya, katakanlah mau delete, klik untuk tombol bak sampahnya, katakanlah seperti itu. Lalu ada dialog, apakah Anda yakin ingin menghapus, kemudian katakanlah ada dialog lainnya yang menyatakan bahwa data sudah dihapus, itu sudah masuk dalam urutan dialognya. Jadi nanti silakan dirancang saja. Kemudian ada desain prototipe-nya. Jadi nanti gambarnya seperti apa, teksnya seperti apa, tombol-tombolnya di mana, itu bisa kalian desain prototipe-nya. Lalu dievaluasi kegunaannya. Dicobakan kepada pengguna. Ya minimal 10 orang lah seperti itu nantinya. Kalau mereka semuanya bisa menghasilkan secara konsisten, berarti desainnya sudah bagus. Kalau secara penelitian tentunya 10 data itu sangat kurang ya. Jadi untuk data sendiri, seingat saya itu kalau kita mengacu pada metodologi riset, itu minimal adalah 40 untuk evaluasi. Tapi itu pun data yang paling minim. Kalau misalkan mau bagus, minimal itu memang 100. Itu memang ada bukunya mengenai jumlah feedback atau jumlah sampel untuk mengevaluasi sebuah desain. Jadi tidak bisa kita sembarangan katakanlah, oh saya pengennya cuma 5 orang atau saya pengennya cuma 20 orang, itu tidak seperti itu. Jadi untuk evaluasi tidak bisa kita secara sembarangan mengatakan bahwa oh 3 orang sudah representatif, itu tidak bisa. Memang harus ada evaluasi yang spesifik, penggunanya itu mayoritasnya itu bisa direpresentasikan dengan berapa orang, itu harus ada jumlah spesifiknya. Lalu di sini merancang urutan komponen dialog. Yang pertama tentukan urutannya, lalu ada miliki pemahaman yang jelas tentang karakteristik pengguna, tugas, teknologi, dan lingkungannya. Jadi kalau misalkan penggunanya itu adalah orang tua, ya silahkan tombol-tombol jangan terlalu kecil. Dan untuk teksnya jangan dibikin kontrasnya terlalu kecil juga. Katakanlah background-nya gelap, tulisannya gelap juga. Nah itu sudah bertentangan dengan karakteristik pengguna. Lalu tugasnya, jadi kalau misalkan mau mendelete itu seperti apa bentuknya, lalu ada kalau misalkan mau meminta datanya bentuk formulirnya seperti apa, itu ya kita perlu pahami lagi. Teknologi, ya nanti di sini kaitan tentang apakah si pengguna itu mau pakai laptop, HP, atau tablet. Dan lihat juga lingkungannya. Katakanlah kalau tadi di Jepang dan Arab tadi, untuk warna biru kan punya 2 makna yang berbeda, jadi ya di sini kalian perlu pemahaman bahwa warna ini tidak cocok untuk di wilayah ini, seperti itu contohnya. Lalu ada diagram dialog. Nah, diagram dialog di sini kaitannya adalah urutan-urutan dialog mana yang akan ditampilkan. Ya, di sini ada sebuah kotak dengan 3 bagian atas, tengah, dan bawah seperti ini. Ini memberikan informasi mengenai dialognya seperti apa. Ini adalah contohnya. Jadi kita punya bagian atas, ini atasnya adalah ditampilkan pertama, jadi dari atas ke bawah urutan tampilannya. Jadi ditampilkan pertama kali ke layar itu adalah display A. Ketika terjadi perpindahan dari display A ke display B, di sini tampilannya seperti apa. Dan di sini untuk display C bisa diakses melalui display B, display E juga bisa langsung diakses dari display B juga. Jadi tidak harus B, C, D, E. Seperti itu. Di sini lebih mengarah ke urutan displaynya. Nanti ya setiap display ini akan kalian bikin
tampilannya seperti apa. Jadi menggunakan wireframe tadi atau menggunakan mockup bisa saja. Ini adalah contoh urutan komponen dialog. Jadi di sini bagian atas itu lebih mengarah ke levelnya, menu mana. Jadi di sini menu 0, 1, katakanlah di sini bagian dari 1 itu bisa digunakan 1.0, 1.2 bisa saja, tapi di sini dia menggunakan 1, kemudian bawahnya 2, 3, 4, 5 menyambung. Sebenarnya bisa saja di sini 1, yang di bawahnya 1.0, 1.0, 1.1, 1.2 dan 1.3. Kemudian bagian bawahnya 1.0.1 sini bisa. Tapi di sini dia menggunakan sistem yang seperti ini. Tapi ya secara secara judulnya kalian bisa mengerti karena di sini ada garisnya juga yang masih tergolong simple. Tapi nanti kalau misalkan sudah halamannya banyak dan navigasinya lumayan rumit, kalian perlu memang yang sub seperti ini. Jadi 2.1, 2.1.1 itu memang diperlukan nantinya. Oke. Ini adalah contoh untuk mockup desain user interface. Di sini untuk mockup ini sudah lebih mengarah ke bagaimana hasil akhirnya. Jadi tidak wireframe. Kalau misalnya wireframe tadi kan masih kasarnya. Kalau misalkan mockup, kalau misalkan di sini sudah menggunakan warna background-nya adalah putih, berarti ya ini adalah warna finalnya. Tidak ada lagi istilahnya berubah warna di sini. Karena sini untuk mockup itu benar-benar adalah desain akhirnya, desain yang akan diimplementasikan nantinya. Jadi kalau tombol loginnya bentuknya seperti ini, berarti ya ini adalah hasil akhirnya seperti ini. Kecuali nanti yang bagian logo, header, dan tagline seperti ini, ya ini mungkin saja nanti akan memiliki headernya itu seperti apa, tagline-nya seperti apa. Untuk implementasi user interface, kita memiliki beberapa aplikasi yang bisa digunakan. Yang pertama kita punya Dreamweaver dari Adobe. Ini adalah contoh untuk implementasi UI. Nah, kalau Dreamweaver, di sini ketika kalian membuat di Dreamweaver tampilannya, mockup-nya, itu benar-benar memang bisa diimplementasikan secara langsung. Tidak perlu coding lebih lanjut lagi, dia sudah dapat kodenya seperti apa. Kalau misalkan yang lain-lain, ini lebih mengarah ke tampilannya. Jadi ya kalian memang perlu nanti kerja 2 kali. Mulai dari mendesainnya dan melakukan implementasinya. Memang ada beberapa aplikasi yang spesial, di mana ketika dibikin semacam desainnya, dia bisa generate kodenya seperti apa. Kalau misalkan kode HTML, kalian bisa menggunakan Adobe Dreamweaver. Kalau misalkan database, kalian bisa menggunakan namanya itu SQL atau ya, saya agak lupa. Nanti saya akan contohkan. Jadi memang ada aplikasi khusus yang mana kalau kalian mendesain database, dia sudah membuatkan kodenya. Jadi benar-benar cuma tampilan, cuman kalau mau bikin tabel ya klik tabel, tarik ke tengah, kasih judul, kasih nama kolom-kolomnya, dia otomatis generate kodenya itu ada. Kalau misalkan user interface, kurang lebih kita punya Adobe Dreamweaver. Oke, ini adalah contoh mockup menggunakan Adobe XD. Jadi memang hasilnya itu karena ini mockup, tampilannya ya tampilan benar-benar seperti apa nantinya akan ditampilkan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?
Bagaimana? Ada yang ingin tanyakan? Cukup jelas, Pak. Oke. Jadi di sini untuk 3 pertemuan ke depan yang terakhir itu masih materi-materi tambahan juga. Jadi nanti untuk ujian praktek itu nanti akan dikelola oleh dosen prakteknya, baik itu proyek atau ujian praktek mengenai UTS dan UAS-nya. Jadi nanti dengan saya itu ujiannya mengarah ke ujian teorinya. Untuk ujian seingat saya itu di tanggal 7 Februari. Jadi nanti kalian bisa mempersiapkan. Awal Februari itu sudah mulai ujian. Oke, untuk materi hari ini kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, kita akan cukupkan dulu untuk pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Nanti untuk pembahasannya sedikit berbeda. Jadi nanti membahas mengenai bootstrap untuk bagaimana membuat tampilan. Oke, kalau misalkan tidak ditanyakan, kita akan cukupkan dulu untuk pertemuan kita hari ini. Ada salah hilapnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oh, Recording stopped.